ini yang tidak hadir? Kenapa? Cuma Afrido ya? Oke, karena materi minyak bumi dan hidrokarbon kita telah selesai, maka sekarang kita memasuki materi baru. Materi apa tadi ini? Termokimia. Mengapa kita harus mempelajari termokimia? Yang pertama itu ada mengidentifikasi reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian membedakan reaksi eksoterm dan endoterm, menjelaskan persamaan termokimia, kemudian melakukan analisis reaksi eksoterm dan endoterm, dan yang terakhir kalian dapat mempresentasikan hasil analisis kalian. Nah, di sini Ibu memiliki sedikit materi termokimia. Ada yang tahu apa itu termokimia? Termokimia adalah yang mempelajari tentang perubahan panas. Tentang mengalami panas. Di sini ada yang tahu? Ada ya, Murni? Lautan hasil adalah sistem dari ukuran adalah menilai sistem dibilang lautan hasil dari ukuran. Jadi menurut Murni sistem itu adalah larutan HCl dan lingkungan adalah plastik. Oke, di sini kita memiliki pengertiannya. Sistem adalah zat-zat yang kita reaksikan dalam tabung. Jadi benar ya apa kata Murni tadi, bahwa sistem itu adalah larutan HCl. Kemudian yang di luar zat-zat reaksi disebut lingkungan. Benar apa kata Murni tadi, termasuk gelas ukur. Nah, di sini sistem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, kalau sistem terbuka itu dia dapat mengalami pertukaran materi dan energi. Sedangkan sistem tertutup hanya dapat mengalami pertukaran energi. Sedangkan sistem terisolasi itu tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi. Oke, agar kalian mudah untuk mengingat, di sini kita bisa bikin tabel. Di sini ada sistem terbuka. Sini materi dan energi. Berdasarkan pengertian di samping, berarti sistem terbuka ini dapat masuk atau mengalami pertukaran materi, begitupun dengan energinya. Nah, kemudian ada sistem tertutup. Berarti kalau sistem tertutup, menurut dari pengertian di samping, materinya tidak dapat masuk. Berarti kalau materinya dapat masuk, energinya. Kemudian sistem yang ketiga itu ada sistem terisolasi. Nah, kalau sistem terisolasi ini berarti dia tidak dapat mengalami pertukaran. Oke, dari sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Di dalam termokimia itu ada jenis reaksi termokimia. Nah, di sini terdapat 2 reaksi. Yang pertama ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm itu bisa membebaskan atau melepaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang dapat menyerap kalor. Oke, kita bisa dapat mencontohkan seperti es batu yang mencair. Berarti kalau es batu mencair, dia itu melepas atau membebaskan kalor. Berarti termasuk reaksi eksoterm. Nah, kalau mencair itu termasuk eksoterm, berarti kalau
sepatu yang membeku termasuk Olimpiade. Nah, karena apa? Benar. Nah, dari sini ada yang kalian ingin tanyakan? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Di sini Ibu memiliki 4 kasus, di mana nanti kasus-kasus ini akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kita bagi kelompok dulu ya. Oke, kelompok 1 Endang, kemudian Rizky, Rio, Dela, Murni, Nasya, Siti, Fatima, dan Tiara. Silakan duduk berkelompok. Ini dipercepat. Ayo, Oke, karena sudah berkelompok, silakan diskusi dengan kelompok kalian. Nanti hasil diskusinya dituliskan di bagian belakang LKPD ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Fatimah sebagai moderator. Saya Murni Anini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembakaran kayu yang akan dibacakan oleh Ponyani. Pembakaran kayu terjadi karena reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas. Dari sistem lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Dalam proses pembakaran tersebut, kayu yang dibakar lingkungan sekitar mempunyai suhu yang berbeda. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan energi tersebut akan tetap terjadi sampai kayu dan lingkungan mempunyai suhu yang sama. Energi yang dipindahkan ini dikenal juga dengan kalor bulan. Kalor tersebut nanti dinyatakan dalam sebuah perubahan entalpi. Adakah yang ingin ditanyakan untuk kelompok kami? Pertanyaan dari penjelasan saya tadi, adakah hubungan antara sistem dan lingkungan? Ada, keduanya saling mempengaruhi. Karena mengapa demikian? Karena sistem dapat menyerap panas dari lingkungan dan mengeluarkan panas ke lingkungan. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya diskusi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa
itu bagi kalian? Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.